Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dat Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah pada pertemuan kali ini kita awali dengan membaca surat Nuh ayat 21 sampai dengan 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nuhur rabbi innahum 'asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا صدق الله العظيم. Pemirsa Dat Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah teladan yang dapat kita ambil dari ayat yang telah kita baca tadi di awal. Kisah ini adalah kisah tentang Nabi Nuh alaihissalam dan para umatnya dengan kaum-kaumnya pada masa itu. Satu ketika Nabi Nuh alaihissalam mengadu kepada Allah. Nabi Nuh bukan tidak mengetahui bahwasanya Allah Maha tahu tentang segala apa yang sedang terjadi kepada dirinya. Namun Nabi Nuh tetaplah seorang manusia. Nabi Nuh mengeluh kepada Allah. Beliau merasa resah atas keadaan umatnya pada saat itu. Karena ternyata umat yang telah dibina dan didakwahinya selama berpuluh-puluh tahun tidak mau mengikuti Nabi Nuh. Bahkan umatnya cenderung menentang dan mendurhakai Nabi Nuh dan mendustakannya. Umatnya lebih memilih untuk mengikuti orang-orang yang lalai dari menyembah Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Bukhari meriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya pada masa itu terdapat berhala-berhala yang menjadi sesembahan dari kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Berhala-berhala itu bernama Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasr. Nama-nama berhala ini diambil dari nama-nama orang-orang yang soleh yang hidup pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Setelah orang-orang soleh ini meninggal dunia, maka kemudian syaitan membisikkan kepada murid-murid dari orang-orang soleh tersebut agar supaya dibuatkan patung dari orang-orang tersebut dan diberi nama sesuai dengan nama-nama orang soleh yang sudah meninggal tersebut. Lalu atas bujuk rayunya setan, kemudian para pengikut dari orang soleh ini membuatkan patung-patung tersebut. Dan patung-patung ini pun setelah jadi diberi nama sesuai dengan nama-nama orang soleh tersebut. Namun lama-kelamaan patung ini dari yang awalnya diciptakan hanya untuk diperingati, akhirnya dijadikan oleh mereka sebagai sesembahan. Maka sedikit demi sedikit ilmu yang telah mereka pelajari dari orang soleh tersebut akhirnya terkikis dan habis sudah. Dalam riwayat yang lain, Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Humaid, telah menceritakan kepada kami Mahran dari Musa, dari Muhammad bin Qais, yang berhubungan dengan surat Nuh ayat ke-23 tentang nama-nama berhala tersebut. Nama-nama berhala-berhala tersebut itu berasal dari orang-orang soleh yang hidup pada masa antara Nabi Adam alaihissalam dengan Nabi Nuh alaihissalam. Orang-orang soleh ini memiliki banyak sekali pengikut yang sangat setia untuk mengikuti jejak langkah kehidupan mereka. Setelah orang-orang soleh ini meninggal dunia, kemudian salah satu dari murid-muridnya ada yang mengusulkan, bagaimana jika kita buatkan patung dari orang-orang soleh ini untuk dapat menjadi peringatan bagi kita dan agar menjadi pendorong bagi kita untuk melaksanakan ibadah sebagaimana mereka.
Dan kemudian atas usul ini kemudian dibuatlah patung-patung dari orang-orang tersebut dan diberi nama sebagaimana nama-nama dari orang-orang soleh yang telah meninggal tersebut. Kemudian seiring berjalannya waktu, dari generasi ke generasi, orang-orang yang telah menciptakan patung ini yang awalnya untuk diperingati saja dan untuk dijadikan teladan, pendorong semangat mereka dalam beribadah, akhirnya mereka meninggal dunia. Lalu kemudian datanglah generasi berikutnya, yang mana generasi ini adalah orang-orang yang tidak tahu menahu tentang asal muasal bagaimana penciptaan patung ini dan untuk apa patung ini sebenarnya diciptakan. Orang-orang ini kemudian dijadikan lahan oleh syaitan untuk diberikan bisikan dalam rangka penyesatan akidah. Syaitan lalu kemudian mengatakan kepada kaum itu bahwasanya mereka generasi-generasi terdahulu tiadalah menyembah selain berhala-berhala ini. Dan karena menyembah berhala inilah mereka dahulu diberikan hujan, maka sebaiknya kalian pun menyembahnya. Dan kemudian atas bisikan syaitan tersebut, orang-orang ini pun mengikuti bisikannya dan menjadikan patung-patung itu sebagai sesembahan mereka. Dan jadilah mereka tersesat dari akidah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan oleh sebab itulah kemudian Nabi Nuh berdoa di penghujung surat Nuh ayat ke-24 dengan doanya, wala tazidil zalimina illa dhalala. Ya Allah, janganlah engkau tambahkan kepada mereka kecuali kesesatan. Dari kisah tersebut dapat kita ambil sebuah hikmah yang sangat besar, yang mana sudah menjadi tradisi dan kebiasaan dalam kehidupan masyarakat. Mengingati orang-orang baik adalah hal yang baik pula. Untuk apa? Hal ini ditujukan agar kita dapat mengikuti jejak langkah mereka, agar kita dapat mendoakan mereka, dan agar kita dapat menjadikan mereka sebagai panutan dalam hidup kita untuk berbuat baik. Namun kebaikan ini dalam rangka mengingat mereka jangan sampai menjadikan sebuah pengkultusan, menjadikan orang-orang soleh, para ulama-ulama yang telah meninggal tersebut akhirnya kemudian menjadi sesembahan. Dan ini adalah hal yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai penutup, saya akan mengutip sebuah ayat dari surat Al-Kahfi, yakni ayat yang ke-110. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, siapa orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, maka hendaknya dia berbuat amal baik, berbuat kebajikan, dan janganlah ia menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun di dalam beribadah. Dan ini telah menjadi sebuah ayat yang menjadi peringatan besar bagi umat Nabi Muhammad SAW, agar kita renungkan dan semoga kita semuanya diberikan kekuatan keimanan dan kita semuanya dapat meninggal dalam keadaan husnul khatimah, membawa kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.